Kita akan membahas materi PPKN kelas 11, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Subbab yang akan kita bahas antara lain A. Mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Pada hakikatnya, HAM mengandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Yang kedua adalah universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, di mana nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dari kehidupan sehari-hari. kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan sikap tidak toleran. Faktor eksternal antara lain penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi yang memicu timbulnya kejahatan, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli tahun 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November tahun 1998 dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September tahun 1999
serta penculikan aktivis pada tahun 1997, tahun 1998. Selanjutnya, upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu membentuk instrumen HAM. Instrumen HAM ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan di sini yaitu 1. UUD 1945 TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang ketiga, Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99. Indonesia juga meratifikasi instrumen HAM internasional yaitu seperti selanjutnya, instrumen HAM yang dibentuk adalah Lembaga Penegak Hak Asasi Manusia. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari uraian sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia, sejak sebelum ia dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Di Indonesia, hak asasi manusia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia lebih banyak ditemui kasus yang belum tuntas. Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih terus dilakukan. Salah satu cara